Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada, Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada Anda sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya hari kiamat. Beliau bersabda, kiamat benar-benar akan terjadi saat dua orang laki-laki sedang membentangkan kain di antara mereka berdua, namun mereka tidak sempat melakukan jual beli dan tidak sempat pula melipatnya kembali. Kalau kita renungkan, hadis ini bukan cuma cerita kiamat, tapi isyarat betapa cepatnya zaman berputar. Coba kita rasakan perasaan kemarin baru saja lebaran Idul Fitri, perasaan kemarin baru saja haul Syekh Nawawi Tanara, nanti sebentar lagi pula datang lagi lebaran haji. Waktu terasa begitu cepat dalam sekejap mata. Disinilah letak keunikannya. Dunia ini semakin tua usianya, semakin cepat putarannya. Bayangkan saja, dulu kirim surat berminggu-minggu, sekarang detik ini juga sampai lewat WhatsApp. Tapi beda dengan manusia. Manusia semakin tua umurnya, semakin lambat geraknya. Bayangkan saja, dulu coba kita panggil si A, coba kamu kesini si A. Orang yang kita panggil langsung berdiri dan menghampiri. Sekarang malah kita panggil si A, suruh kesini, kayaknya sampai habis rokok sebatang pun belum juga datang. Pas ditanya, kenapa lama? Si A jawabnya, rematik Kang Ustadz, penyakit sudah bermacam-macam. Kawan-kawan yang saya muliakan, karena kecepatan zaman inilah kita butuh pegangan yang kuat supaya kita tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan tidak merusak fitrah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan akar rusaknya manusia itu dari satu penyakit ghaflah, yaitu lalai mengingat Allah. Sebab ketika seorang hamba betul-betul ingat Allah, maka ia akan jauh dari godaan setan. Namun di saat ia ghaflah, di saat itulah setan benar-benar bisa bersemayam dan membisik di dalam dadanya, sebagaimana diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini menjadi sebuah pegangan penting untuk kita sebagai hamba Allah yang masih hidup di akhir zaman ini. Rasulullah SAW bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada tiga perkara yang menyelamatkan dan ada tiga perkara yang membinasakan. Maka perhatikanlah tiga perkara ini baik-baik supaya menjadi pegangan kita, menjadi sebab selamatnya kita di dunia dan akhirat. Fa'ammal munjiyatu, adapun tiga perkara penyelamat. Yang pertama, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Nah, inilah konsistensi takwa. Taat bukan karena dilihat manusia, tapi karena dilihat Allah. Di masjid khusyuk, di rumah pun khusyuk, di depan kamera baik, tanpa kamera tetap baik. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya. Nah, artinya tidak boros saat lapang, tidak mengeluh saat sempit, punya uang tidak poya-poya, tidak punya uang tidak putus asa, tetap di jalan tengah. Yang ketiga, wal adlu fil ghadabi war ridho, berlaku adil dalam keadaan marah maupun senang. Nah, maksudnya tetap objektif dan tidak zalim meski emosi sedang meluap. Marah kepada anak tetap adil, senang kepada teman tidak sampai membela yang salah. Wa ammal muhlikatu, adapun tiga perkara pembinasa. Yang pertama, suhun muta'un, kekikiran yang ditaati, yaitu sifat pelit yang dituruti sehingga enggan berbagi atau menunaikan kewajiban harta. Yang kedua, wahawam muttabaun, hawa nafsu yang diikuti, maksudnya selalu menuruti keinginan buruk dan maksiat tanpa kendali agama. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri, maksudnya merasa bangga, hebat dan paling benar sendiri. Inilah yang disebut ujub. Kawan-kawan yang saya muliakan, poin pertama dari yang membinasakan adalah suhun muta'un atau kekikiran yang ditaati.
itu yang paling berbahaya dari sisi hubungan sosial dan finansial. Sifat ini membinasakan karena ia memutus dua hubungan sekaligus, memutus hubungan baik dengan Allah karena tidak percaya rezekinya, dan memutus hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam hukum syar'i ada standarnya. Para ulama menerangkan definisi pelit atau bakhil secara syar'i adalah mencegah harta dari yang berhak menerimanya. Contoh sederhananya, kita punya 10 baju, sementara dalam sehari kita hanya butuh 1 baju. Berarti dalam seminggu butuh 7 baju untuk ganti, sisa 3 baju yang tidak terpakai. Nah, ketika ada fakir miskin yang datang meminta baju untuk menutupi aurat, padahal kita punya kelebihan 3 baju yang tidak kita butuhkan, lalu kita tidak memberikannya, maka dalam pandangan syariat inilah orang yang pelit. Contoh lain dalam harta, umumnya dalam sehari kita butuh biaya hidup, misal 300.000 untuk lauk pauk, lalu ada pengumuman masjid, ada acara maulid, Isra Mi'raj, dan panitia datang ke rumah kita untuk meminta sumbangan. Kita punya uang 300.000, kita berikan 100.000, sisa 200.000 masih cukup untuk kebutuhan kita. Tapi kenyataannya banyak yang hanya memberi 2.000 rupiah padahal ada kelebihan. Allah memperingatkan dengan sangat keras dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima asahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Jadi tolak ukur bakhil menurut syariat, ketika ada kelebihan dari kebutuhan pokok kita, lalu kita enggan memberikan kepada yang berhak, maka kita terbilang orang yang pelit. Kawan-kawan yang saya muliakan, nah zaman sekarang pelit itu juga ada dalam pandangan urfi atau adat, dan ini berbeda-beda di tiap wilayah. Contoh paling umum adalah dalam acara pernikahan. Dalam pandangan syariat, nikah itu mudah, cukup dana 500.000, mahar sederhana, akad beres sah. Yang memberatkan itu pandangan syariat, adat atau urfi. Harus ada tenda mewah, rias pengantin mahal, dangdut dan lain sebagainya. Sehingga ketika adat ini sudah membudaya, ada satu keluarga yang menikahkan anaknya secara sederhana, tidak dihajatin besar-besaran, maka langsung diomongin sama tetangga, pelit amat. Padahal dalam pandangan syar'i tidak masalah dan tidak dosa, tapi dalam pandangan akal masyarakat dibilang orang pelit. Contoh lain, adat kematian. Dalam syariat, jika ada yang meninggal, yang disunahkan adalah para tetangga yang memberikan makanan kepada ahlul musibah sekemampuan kita saja. Kalau kita miskin, tidak punya harta, maka tidak usah memaksakan. Tapi dalam adat harus diajenin, harus membutuhkan uang sekian puluh juta, sehingga ada keluarga yang sedang berduka dalam keadaan tidak punya, memaksakan diri berhutang sana sini. Tujuannya supaya banyak orang yang ngajenin untuk mayit, padahal ini memberatkan. Secara syar'i tidak masalah, justru Islam mempermudah dan tidak mempersulit. Yang mempersulit itu hukum urfi atau adat. Maka kuncinya minimal kalau ada orang meminta, kita berikan sekemampuan kita. Inilah benteng agar kita tidak terbilang mencegah hak yang Allah titipkan melalui badan kita, karena menahan hak orang lain adalah dosa besar dan akhlak tercela. Kawan-kawan yang saya muliakan, dengarlah dengan iman sabda baginda Nabi Muhammad SAW, al-bakhilu ba'idun minallahi, ba'idun minal jannati, ba'idun minan nasi, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Nah, bentuk siksaannya yaitu kalung dari ular berbisa. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harta yang ditahan, tidak dizakatkan atau disedekahkan, kelak di hari kiamat akan diubah wujudnya menjadi seekor ular jantan yang sangat beracun, namanya Suja'un Aqra. Ciri-cirinya, ular itu botak kepalanya karena saking pekatnya racun, dan di atas matanya ada 2 titik hitam. Ular itu akan melilit leher si pelit, lalu mencengkram kedua rahangnya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Nah, mengapa di leher?
Nah, para ulama menjelaskan leher adalah simbol keangkuhan. Di dunia mereka mendongakkan leher karena sombong dengan hartanya, maka di akhirat harta yang mereka banggakan itu justru menjadi beban yang mencekik dan menghinakan mereka di depan seluruh makhluk. Lalu makna jauh dari manusia maksudnya adalah selain siksa akhirat, di dunia pun orang pelit tersiksa secara sosial. Mereka dijauhi karena sifat kikirnya, memutus tali kasih sayang. Tidak ada yang nyaman berada di dekat orang yang hanya memikirkan keuntungan sendiri, sehingga mereka merasa asing meskipun di tengah keramaian. Kawan-kawan yang saya muliakan, harta yang tidak dikeluarkan haknya tidak akan hilang, tapi ia berubah wujud menjadi beban yang menyiksa pemiliknya sendiri. Di dalam harta kita ada hak untuk fakir miskin dan anak yatim. Zakat 2,5% tinggal kita berikan, beres itu kawan-kawan yang saya muliakan. Kalau kita tidak mau memberikan hak mereka, maka Allah yang akan mengambilnya dengan caranya. Dan kalau Allah yang mengambil, caranya beda dan terasa berat. Ada orang kaya, hartanya ditumpuk, tapi enggan sedekah, enggan infak, enggan untuk ibadah. Tiba-tiba anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit, habis 10 juta. Itulah cara Allah mengambil hak fakir miskin dari hartanya. Ada lagi, anaknya terjerumus narkoba, harus bayar rehabilitas 20 juta lebih karena hak anak yatim dan fakir miskin tidak ia keluarkan. Jadi wajar saja kalau Allah mengambilnya secara paksa. Maka jangan sampai kita punya harta tapi justru jauh dari Allah. Untuk menolak bala, perbanyaklah sedekah supaya kita tidak terbilang merusak sifat-sifat baik di dalam badan dan hati kita. Orang yang dermawan, yang royal karena Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit hati yang membinasakan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon ampun, mohon maaf jika tersilat kata, tersilat lidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.